Peri pada dasarnya memiliki sayap yang besar dan berkilau. Tapi itu dipotong oleh orang yang paling dia cintai. Ketika dia bangun, yang bisa dia merasa hanyalah rasa patah hati. Menyadari bahwa dia telah ditipu, peri itu menangis dengan getir. Sedangkannya, bajingan itu memberikan sayapnya kepada raja dengan imbalan tahta. Masa lalu yang kotor tidak mudah disembunyikan, bagaimana peri itu bisa meninggalkannya sendirian? Bagaimana seharusnya bajingan itu dihukum? Mengingat sekitar 10 tahun yang lalu, dia masih anak yang kotor dan tersesat. Pergi ke hutan dan curi batu berkilau. Akibatnya, dia terpojok oleh tentara pohon ke dalam lubang batu tanpa cara untuk melarikan diri. Untungnya, gadis peri terbang untuk menyelamatkannya. Ambil kembali batu itu dan bawa bocah itu keluar dari hutan ke perbatasan dengan manusia. Saat berjabat tangan selamat tinggal, dua orang berjabat tangan untuk saling menyapa. Tanpa diduga menyentuhnya menyebabkan peri kecil itu terluka. Karena cincin di tangannya terbuat dari besi. Inilah hal yang paling tabu bagi peri. Anak ini segera melepas cincin itu dan membuangnya. Tindakan ini menyentuh gadis kecil itu. Dia tidak mengambil tindakan pencegahan dan mengungkapkan kelemahannya padanya. Sejak itu, keduanya secara teratur berkencan di tepi sungai. Begitu dekat sehingga mereka melupakan perbedaan antara manusia dan peri. Seiring berjalannya waktu, kedua anak itu berangsur-angsur tumbuh. Pada hari ulang tahun ke-16 peri itu, bocah itu memberinya hadiah. Ini adalah ciuman cinta sejati. Tapi tak disangka, dia kemudian terpesona oleh ambisi manusia. Semakin jarang mengunjungi peri itu, sungguh ironis. Peri fokus merawat hutan dewa. Dia semakin kuat dan kuat. Tidak lama kemudian, manusia membawa tentara untuk mengklaim hutan dewa. Peri melawannya. Dia memanggil tentaranya roh pohon dan naga pohon. Manusia yang pasti bukan lawannya, dengan cepat dikalahkan. Raja juga dirobohkan oleh peri. Setelah pertempuran itu dia terbaring kelumpuhan di tempat tidur. Menyatakan kepada bawahannya. Namun, bagian fisik perkutut sendiri hampir sama satu sama lain. Sehingga walau sudah dipegang dan diperhatikan dalam waktu lama, sebagian kungmania akan kesulitan membedakan perkutut jantan dan betina secara fisik. Ada pepatah ini dari sang raja. Pacar peri setelah beberapa tahun menghilang, kini datang ke tepi hutan untuk mengunjungi peri itu. Tak bisa diduga bahwa dia tidak menyalahkannya karena menghilang. Mereka berdua sepertinya tidak pernah berpisah dan saling curhat sepanjang malam. Dia membawa botol airnya dan memberikannya untuk diminum. Dia perlahan-lahan jatuh ke dalam tidur nyenyak. Dia mengeluarkan pisau besi yang akan membunuh kekasihnya. Tapi gak berani bertindak. Matanya tiba-tiba menatap sayapnya. Temukan cara untuk membantunya mengenai cara dua target dengan satu panah. Tunggu sampai dia bangun dan menyadari bahwa dia telah ditipu oleh orang yang paling dia cintai. Patah hatinya. Benar-benar kehilangan kepercayaan pada manusia. Bajingan itu memberikan sayapnya sebagai ganti tahta. Bahkan menikahi seorang putri untuk menjadi istrinya. Pada hari pernikahan akbar mereka, Gagak Puri telah menyaksikannya. Ketika dia mendengar berita ini, dia sangat marah. Bertekad untuk membalas dendam. Dia kembali ke hutan ajaibnya. Di mana-mana secara bertahap ditutupi oleh kegelapan yang suram. Peri duduk di singgasananya, penuh otoritas. Setahun kemudian, Gagak membawa berita baru. Ratu telah melahirkan seorang putri. Tidak lama lagi, upacara sebulan penuh untuk putri itu akan diadakan. Peri yang mendengar ini segera muncul dengan ide untuk membalas dendam. Pada upacara sebulan penuh, istana ramai dengan tamu. Ada juga 3 roh hutan datang untuk memberkati putri kecil. Tiba-tiba angin kencang muncul, langit dan bumi menjadi gelap gulita, dan peri gelap muncul. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya, juga tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Dia berjalan ke sisi bayi untuk memberikan harapan untuknya. Kemudian mulailah melemparkan kutukan. Pada hari ulang tahunnya yang ke-16, tangan sang putri akan tertusuk jarum yang berputar. Kemudian jatuh ke dalam tidur abadi. Raja memohon padanya untuk tidak melakukan hal itu. Peri gelap membuatnya berlutut dan memohon. Sebagai gantinya dia mengubah kutukannya menjadi. Sang putri akan bangun ketika dia menerima ciuman cinta sejati. Kemudian dia kembali ke hutan dewa dan membentuk dinding untuk mengelilingi hutan. Raja memerintahkan semua pabrik pemintalan dibakar. Lalu biarkan malaikat membawa sang putri keluar dari kastil untuk dibesarkan. Tapi bagaimana cara melewati mata peri gelap? Dia mengawasi setiap gerakan mereka. 3 malaikat yang tidak tahu apa-apa tentang pengasuhan anak. Dia sangat lapar sehingga dia menangis dengan suara serak. Tetapi mereka memberinya wortel.
Putri kecil menangis tak berdaya. Peri juga sakit kepala. Di tengah malam, dia mengirim burung gagak untuk membawa nektar agar memberi makan bayi itu. Dengan demikian, sang putri secara bertahap tumbuh di bawah perlindungan peri. Terkadang dia begitu asyik menangkap kupu-kupu sehingga dia lari ke tebing. Peri selalu mengawasinya. Memanggil pohon untuk menyelamatkan bayi dari jatuh sampai mati. Jika kebetulan putri kecil bisa melihatnya, dia segera menunjukkan kesombongannya yang kejam dan mengusirnya, berpura-pura bahwa dia benar-benar membenci anak-anak kecil. Tapi bayi itu terus mendekat dan memeluk kakinya. Setelah menuntut untuk digendong, dia juga main-main meraih tanduk peri. Sang putri bertahap-tahap menjadi segadis muda yang ceria. Suatu hari dia tidak sengaja mengembara ke tepi hutan dewa. Peri menggunakan sihirnya untuk membuatnya tertidur dan kemudian membawanya ke dalam. Gadis yang kebingungan terbangun di tengah hutan yang aneh. Dia terpikat oleh pemandangan ajaib di depannya. Tiba-tiba roh bersembunyi, peri gelap muncul. Dia segera menyadari bahwa dia adalah ibu perinya. Bahwa meskipun dia tidak pernah muncul, dia selalu merasakan perlindungannya. Optimisme gadis itu membuatnya bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya harus menggunakan sihir untuk membuatnya tertidur dan mengirimnya pulang rumah untuk tidur. Tidak menyangka bahwa keesokan harinya dia akan datang dan bermain dengan roh lagi. Dia mengingatkannya pada masa kecilnya. Larut malam saat sang putri sedang tidur, dia memutuskan untuk mencabut kutukan tahun itu. Tapi tidak berpengaruh. Sang putri masih datang ke hutan untuk bermain setiap hari. Peri itu menatapnya dengan gelisah dan khawatir. Sang putri juga memberitahu bahwa dia ingin pindah ke sini untuk hidup. Dalam perjalanan kembali, dia bertemu seorang pangeran. Keduanya bertemu pertama kali dan segera jatuh cinta. Adegan ini telah dilihat oleh peri gelap. Ketika dia sampai di rumah, dia memberitahu ketiga malaikat bahwa dia ingin pindah. Mengancam mereka hingga mereka mau pingsan, sekarang katakan padanya bagaimana dia dikutuk oleh peri itu. Tidak mempercayai kata-kata mereka, sang putri berlari untuk bertanya kepada peri. Patah hati oleh kenyataan pahit, dia berlari kembali ke istana kerajaan. Malam ini adalah ulang tahunnya yang ke-16 dia. Raja memerintahkannya untuk dikurung. Tapi malam itu kutukan masih menemukan jalannya sendiri untuk terjadi. Sang putri menyentuh ujung jarum dengan jarinya. Jatuh ke dalam tidur abadi. Kutukan tahun itu menjadi kenyataan tetapi sekarang peri ingin mematahkannya. Dia membawa pangeran dengan antek untuk masuk ke kastil. Sang putri sedang tidur nyenyak, sang pangeran mencium bibirnya dengan lembut. Tapi tidak berhasil apapun. Tunggu dia dan tiga bidadari pergi. Peri yang duduk di samping tempat tidur diam-diam meminta maaf kepada gadis kecil itu. Tapi setelah dia dengan lembut mencium keningnya. Ciuman cinta ibu anak yang murni telah mematahkan kutukan. Mereka berdua ingin meninggalkan kastil dan kembali ke hutan. Tiba-tiba, di tengah kastil, ada jaring besi yang sudah terbentang dan jatuh. Para prajurit bergegas keluar dan ingin membunuh peri gelap. Dia memiliki kekuatan untuk berubah menjadi naga hitam. Meskipun dia memiliki kekuatan yang sangat besar, dia dicengkeram kelemahannya. Peri gelap dengan cepat dikelilingi oleh pasukan musuh. Raja dengan baju besi lengkap ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Di sini sang putri menemukan sayap peri terpotong dulu. Pada saat genting, memegang pedang tahun itu sekali lagi menunjuk padanya. Kilatan cahaya, sayap peri telah kembali. Kekuatan aslinya telah dipulihkan. Peri itu sendiri yang membunuh seluruh pasukan besi. Raja memeluk kakinya tetapi diseret sehingga dia terbang ke langit. Peri gelap dengan sengaja melepaskannya dari atas menara. Dia ingin semua hal berakhir di sini. Tetapi ketika dia membalikkan punggungnya, dia bergegas dan menikamnya sekali. Dua orang berkelahi dan jatuh bebas. Pada akhirnya hanya raja yang merugikan dirinya sendiri. Kemudian peri menghancurkan dinding di sekitar hutan. Roh-roh senang hidup bebas bahagia. Putri manusia menjadi putri hutan dewa. Cerita berakhir di sini.